Rasulullah dan para sahabat berhijrah dari Makkah ke Madinah untuk menghindari penindasan dari kaum Quraisy. Di Madinah, masyarakatnya terdiri dari berbagai kelompok dengan latar belakang yang berbeda, yaitu kaum Muhajirin, umat Islam yang berhijrah dari Makkah. Kaum Anshor, penduduk asli Madinah dari suku Aus dan Khosroj yang telah masuk Islam. Kaum Yahudi, suku-suku Yahudi seperti Bani Koinuko, Bani Nadir, dan Bani Quraisyah yang telah lama menetap di Madinah. Kaum musyrikin, penduduk Madinah yang belum memeluk Islam. Sebelum kedatangan Rasulullah, penduduk Madinah sering mengalami konflik dan peperangan antar suku, terutama antara suku Aus dan Khosroj. Selain itu, kaum Yahudi memiliki pengaruh ekonomi yang kuat dan sering terlibat dalam ketegangan dengan suku-suku Arab. Untuk mengakhiri permusuhan dan menyatukan berbagai kelompok ini, Rasulullah menyusun Piagam Madinah. Piagam ini berfungsi sebagai konstitusi pertama dalam Islam, yang menetapkan hukum dan aturan guna menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Piagam ini tidak hanya mengatur hubungan antara Muslim dan non-Muslim, tetapi juga membentuk sistem pemerintahan yang adil, menetapkan hak dan kewajiban setiap kelompok, serta memastikan bahwa Madinah menjadi sebuah negara yang stabil dan kuat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami, seluruh penduduk Madinah, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, menetapkan perjanjian yang akan menjadi pedoman bagi kehidupan bermasyarakat demi terwujudnya persatuan, keadilan, dan perdamaian. Rasulullah ditetapkan sebagai pemimpin Madinah, yang bertindak sebagai pemersatu seluruh kelompok masyarakat dan pemutus dalam setiap perselisihan. Kebebasan beragama dijamin bagi seluruh penduduk Madinah, termasuk kaum muslimin, Yahudi, serta suku-suku lainnya yang tinggal di dalamnya. Persatuan antara kaum Muhajirin dan Anshor ditegaskan, serta seluruh umat Islam dipersatukan dalam satu komunitas yang saling mendukung dan melindungi. Sistem hukum dan keadilan ditegakkan, di mana setiap sengketa diselesaikan berdasarkan hukum Islam dengan Rasulullah sebagai pemutus perkara tertinggi. Seluruh penduduk Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim, wajib membela kota Madinah dari setiap ancaman atau serangan dari luar, demi menjaga keamanan dan kedaulatan bersama. Segala bentuk tindakan kriminal dan pengkhianatan dilarang, serta siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Perang pertama dalam sejarah Islam terjadi di Lembah Badar pada tahun 2 Hijriah, 625 Masehi. Pasukan Muslim yang berjumlah 313 orang berhadapan dengan 1.000 pasukan Quraisy. Dalam peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongan dengan mengirim hujan yang memperkuat posisi kaum Muslim. Akhirnya, umat Islam memenangkan pertempuran tersebut. Setahun setelah Perang Badar, kaum Quraisy mengumpulkan kekuatan untuk membalas kekalahan mereka. Mereka bergerak menuju Madinah dan berhenti di dekat Gunung Uhud. Dalam perang ini, Rasulullah menghadapi pengkhianatan dari Abdullah bin Ubay dan pasukannya yang berjumlah 300 orang. Meskipun demikian, Rasulullah tetap berjuang dengan penuh keyakinan kepada Allah. Tragisnya, setelah hampir meraih kemenangan, pasukan pemanah Muslim meninggalkan posisi mereka di Bukit Uhud karena tergiur harta rampasan perang. Akibatnya, kaum Quraisy berhasil menyerang balik, menyebabkan umat Islam mengalami kekalahan. Peristiwa ini mengajarkan pentingnya ketaatan terhadap pemimpin. Perang Ahzab juga dikenal sebagai Perang Khandaq. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Kaum Quraisy bersekutu dengan berbagai kabilah Arab untuk menyerang Madinah. Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat, dan Salman Al-Farisi mengusulkan strategi menggali parit di sekitar Madinah. Kaum Muslim menggali parit dengan semangat, bahkan Rasulullah ikut serta dalam proses tersebut. Dalam keadaan